Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Napas Ngaji Area Pinggir Sawah. Ya, alhamdulillah. Kali ini saya ditemani dengan Ustazah Anissa. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat adiknya maksudnya. Saya kira nanyain saya. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Baik, untuk membuka podcast kita pada kali ini, kita buka dengan sambung ayat ya Ustazah. Ya, Mau milih juz berapa Ustazah? Juz 30 aja. Juz 30, baik. Saya mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Wa idzal wuhushu husyirat. Tsumma idza syaa'a ansyarat. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Wa ma adraka ma sijjin. Tsumma ma adraka ma sijjin. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Shadaqallahul adzim. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, dari yang saya kasih pertanyaan tadi, dan kita bahas ya Ustazah. Oh iya. Di pertanyaan yang pertama tadi, ada surat An-Nazi'at. Ya, kita coba bahas ya. Ustazah Anissa yang akan membahas ya. Saya kira MC-nya ya. Saya. Iya. Nggak di briefing tadi. Nggak di briefing. Iya, tadi kan yang setelah wal arda ba'da dzalika dahaha. Ya, setelah itu akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya, di situ ya Ustazah. Yang fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya, coba dijelaskan Ustazah. Iya, mani piro. Mani piro. Kita kasih minum. Tentunya ini kesempatan yang langka saya bisa menjelaskan ini ya. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Di situ kita fokus di kata ja'atit ya. Ja'atit tammatul. Nah, di at-tammatul di situ ada hukum tajwid dari hukum mad ya. Yaitu mad lazim mutsaqal kalimi ya, yaitu ketika ada mad asli atau mad tabi'i yang bertemu dengan huruf bertasydid. Atau ya, nah, bertemu dengan mim tasydid. Nah, sehingga bacanya tidak hanya dibaca 2 sampai 5 harokat saja, tetapi harus dibaca sampai 6 harokat menurut riwayat Hafs. Ya, jadi atau, nah itu dipanjangkan dulu sampai 6 harokat sudah. Jadi atau baru
masuk ke mim tasydidnya. Nah, ketika masuk ke mim tasydid, tentunya ketika ada mim tasydid kita harus memanjangkan apa, Ustazah? Memanjangkan memanjangkan guna ya, memanjangkan dengung ya. Jadi dengungnya kita sempurnakan ya untuk mim tasydid tersebut ya. Jadi tidak hanya sekedar sebentar saja tetapi agak lebih lama. At-Tammatul Kubra begitu ya. Terus kemudian ketika masuk dari to ke mim tidak perlu ditekan, suaranya tidak perlu naik ya, atau namanya naber, tidak perlu pakai naber ya, karena sudah tergantikan dengan dengungnya mim tasydid. Jadi tidak atom, nah betul, tidak perlu seperti itu, tapi datar aja, atom batul kubra begitu. Karena kebanyakan di sini sudah ketika para pembaca Quran membaca di ayat ini, itu adalah kesalahan pertama, tidak dipanjangkan sampai 6 harokat toknya. Terus kemudian kesalahan kedua, biasanya dia langsung masuk ke mimnya gitu tanpa panjang, atommatul. Nah, terus kesalahan ketiga biasanya adalah mim tasydidnya tidak dibaca dengung lama, begitu. Ya, jadi hati-hati. Kemudian ma-nya, ma-nya itu pendek ya, jadi tidak atommatul. Nah, tidak. Biasanya ada juga yang membaca seperti itu, tapi dipendekkan begitu. Jadi ketika membaca lengkapnya ayat ini, fa idza ja'atit batul kubra gitu cara bacanya. Ya. Tapi berbeda lagi ketika murojaah ya. Kalau murojaah tetap dibaca panjang kalau itu, atau kalau murojaah tentunya tidak dibaca panjang ya, seperti itu ya. Karena murojaah itu kan kita murojaah dengan apa namanya, cepat. Ya. Jadi seberapa panjangnya 6 harokat ini tergantung kita suratul tilawah kita, atau namanya kecepatan tilawah kita atau kecepatan murojaah kita. Kalau kita pakainya at-tahqiq ya, ketika murojaah pakai at-tahqiq ya, kecepatan yang paling lambat ketika seperti talaqi ya, maka tempo bacanya lebih panjang ya. Tetapi kalau kita pakainya at-tadwir ya, at-tadwir yang pertengahan yang sedang ya, maka mulai sedikit lebih cepat begitu. Tapi kalau kita ketika murojaah kita pakainya dari awal ya, kita baca pakai al-hadr ya, atau membaca dengan cepat ya, maka ya semua tempo bacaannya kita cepatkan juga gitu. Termasuk juga ketika jadi tidak sama ketika antara tahqiq, tadwir sama hadr. Panjang 6 harokat itu berbeda-beda begitu. Insyaallah. Ya, itu tadi ya, insyaallah penjelasan yang sangat gamblang ya. Buat kita semua para pembaca Quran dan penghafal Al-Quran tentunya ya, ini yang harus sangat digarisbawahi, yang biasanya apalagi murojaah yang misalnya buru-buru. Iya benar. Sangat tidak diperhatikan ya, seperti itu. Benar. Ya, insyaallah. Jazakillahu khairan Ustazah atas penjelasannya. Wa jazakillahu khairan. Ya, baik. Setelah pembukaan kita tadi ya, sudah sambung ayat. Hari ini kita mau ngapain, Ustazah? Saya sih mau minum teh sih. Ya, silakan diminum ya. Haus ya ternyata ya murojaah itu ya. Jadi kalau murojaah harus menyiapkan amunisi. Juga mau minum karena setelah perjalanan jauh dan tentunya ketika murojaah itu kita seperti mengeluarkan tenaga gitu ya, Ustazah ya. Ya, ini enaknya gimana ya? Panggil Ustazah atau Mbak aja ya? Mbak boleh, panggil Mbak aja. Iya, Mbak aja. Mbak saja ya, Mbak Eva. Masya Allah, yang habis
Habis apa? Ya, habis di podcast pertama belum menikah, sekarang di Iya, podcast Masya kedua, Allah. podcast selanjutnya sudah menikah. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih doanya para subscriber dan para penonton semuanya. Alhamdulillah. Barakallah ya, Mbak Eva ya. Bagaimana rasanya setelah menikah, Mbak Eva? Alhamdulillah, bahagia. Lebih baik, lebih berbunga-bunga ya. Lebih berbunga-bunga kayak. Kok jadi saya yang nanya nih? Ya, baik-baik. Kita kembali lagi ya ke podcast kita setelah tadi murojaah. Selanjutnya hari ini saya pengen tanya-tanya nih sama Mbak ya tadi ya. Ustazah aja deh. Ya, Mbak aja lah. Mbak aja. Baik. Saya mau tanya-tanya sama Mbak Nisa. Apa-apa? Tanya apa ya? Tadi udah nanya ya kabarnya ya. Alhamdulillah sehat. Keluarga juga sehat ya. Alhamdulillah. Ya, setelah itu saya pengen tahu kesibukannya selain mengajar Al-Quran. Kesibukannya selain mengajar Al-Quran, yang paling penting jadi ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga, dan tentunya sekarang alhamdulillah sedang diamanahi hamil anak kedua. Ya, jadi mohon doanya semuanya agar bisa lahiran dengan lancar dan sehat. Amin. Ya, barokah. Nah, itu terus kemudian apa sih bukan rumah tangga ya? Ya korah-korah. bersihin rumah, nyapu gitu ya, terus ngasih makan anak begitulah ya. Terus habis itu kesibukan aja tentunya ngajarin anak setiap pagi itu ngajarin anak yang pertama itu kayak sekolah gitu ya, tapi sekolah online ya. Ya, kurikulumnya sih online, tapi yang jadi gurunya itu ibunya sendiri. Ya. Jadi ayat Quran juga, dengan baca Quran sama menghafal. Terus habis itu kesibukan lainnya itu tentunya selain ngajar ya, tentunya belajar ya. Karena belajar saya sama intensitas belajar sama ngajar saya itu hampir sama gitu. Hampir sama ya. Ya, jadi kayak ada setoran hafalan ya setiap sepekan ada 4 kali ya. Terus habis itu ada saya perbaikan bacaan Quran ya, tahsin saya. Terus habis itu ya tentunya tadabbur ya, ikut kajian wajib yang ini dan itulah di lembaga lain seperti itu. Itu sih kesibukan lainnya. Banyak sekali ya, berarti sudah full banget gitu. Sebenarnya kalau dibilang full juga enggak ya, karena sebenarnya masih ada waktu kok buat istirahat. Masih ada ya, alhamdulillahnya masih ada waktu. Begitu. Iya, kan tadi ya kita tahu sendiri ya kalau ibu rumah tangga itu pasti sibuk banget gitu, sibuk banget. Dan tadi pasti ada yang tadi yang Mbak Nisa bilang tadi setoran hafalan ya, setiap seminggu 4 kali. Iya gitu. iya. Nah itu gimana sih cara membagi waktunya gitu? Maksudnya mungkin teman-teman butuh tips juga nih buat para penghafal Quran gitu ya. Kapan waktu yang tepat buat murojaah, dan bagi waktunya itu gimana ya bagi para ibu-ibu rumah tangga gitu, dan tetap fokus dan tetap murojaah itu harus sebagai kebutuhan kita juga gitu. Cuman mengerjakan pekerjaan rumah tangga saja. Saya kayak nggak, sebenarnya jawab ini juga masih dalam proses perbaikan ya, masih dalam proses belajar juga menemukan waktu yang tepat gitu. Tapi kalau saya belajar dari ustazah-ustazah saya yang tentunya jam terbangnya dan amanahnya lebih tinggi ya daripada saya gitu kan, yang mereka itu tentunya amanah ke masyarakatnya itu juga sangat banyak. Itu kalau untuk ibu rumah tangga ya, ini untuk ibu rumah tangga. Soalnya kalau udah kita ngomong yang jomblo sama ibu rumah tangga pasti beda gitu loh. Ya.
Nah, ketika kita jomblo gitu kan, waktu tuh sebenarnya masih sangat banyak untuk buat murojaah, bisa di kapanpun gitu ya. Bahkan mungkin kalau sebelum punya anak ya, dibedakan sama yang udah punya anak gitu. Pasti waktu itu masih sangat luas gitu. Tapi ketika kita udah jadi ibu rumah tangga yang ada anak ya, tentunya manajemen waktunya harus lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, dan kalau saya ceritain sama ustazah saya gitu ya, kewajiban ibu rumah tangga itu tentunya mengurus rumah tangganya kan. Itu harus didahulukan ya. Itu harus didahulukan. Jadi ustazah saya yang sudah 30 juz, sudah harus memurojaah mungkin dalam sehari itu nggak cuma 1 juz ya, tapi bisa 3-5 juz itu mereka menyelesaikan murojaahnya itu ketika anak-anaknya sudah tidur. Maksudnya ketika semua amanah rumah tangganya sudah selesai. Ya itu kapan? Ketika malam ya. Ketika malam. Jadi kapan lagi gitu? Karena kalau dari pagi sampai malam ya, dari pagi sampai mungkin jam 8-an gitu ya, anak-anak tidur gitu. Itu kan pasti masih harus ngurusin anak, ngurusin suami, bersihin rumah. Nah itu nggak bisa lah kita tinggalkan begitu aja sebagai kewajiban ibu rumah tangga gitu ya. Nah maka kebanyakan ustaz-ustaz saya yang udah punya amanah banyak dan tetap punya anak yang banyak juga gitu ya, mereka memurojaah hafalannya itu di waktu malam. Bangun malam mungkin jam 1-an seperti itu, menyelesaikannya sampai anaknya bangun gitu. Begitu ya. Jadi kapan lagi, di waktu situlah yang bisa ya. Nah jadi semua amanah Qur'annya diselesaikan di saat amanah anak-anaknya udah selesai juga gitu. Berarti benar-benar harus mengorbankan waktu istirahat kita ya. Iya. Saya pun sebelumnya belum bisa seperti itu ya kan. Karena saya juga masih istirahat juga masih masih banyak lah kalau dibilang belum bisa seperti itu. Tapi sering berjalannya nanti menambah juz ya, terus kemudian ada amanah belajar ini belajar itu, maka ya haruslah istirahat itu harus terkorbankan gitu. Ya dibilang di dunia itu tempatnya berlelah-lelah gitu ya, beramal. Nah nanti ketika di akhirat sudah tidak ada lagi kesempatan beramal kan. Tinggal kita mau milih istirahat apa sengsara di sana gitu kan. Nah ketika kita milih istirahat di akhirat ya, maka di dunianya harus berlelah-lelah. Kata ustazah saya seperti itu. Ya tadi kalau yang ibu rumah tangga ya. Iya. Terus kalau yang untuk para ibu-ibu pekerja mungkin ibu-ibu sudah bisa pekerja ya, aduh ya, Masya Allah banget pekerja itu ya. Ya mungkin bisa menambah motivasi lah gitu ya. Bekerja ya, bekerja itu kan sebuah pilihan ya buat seorang ibu, dan tentunya pasti sudah ada konsekuensi atau resiko yang sudah dipikirkan lah ketika bekerja. Dan ketika kita menyandingkan bekerja dengan menghafal Quran dengan amanah rumah tangga ya, tentunya setiap orang tuh pasti udah tahu lah kapan gitu. Oh kalau saya bekerja berarti hafalan saya di mana itu harusnya udah tahu gitu. Karena ketika bekerja belum tentu juga bisa kepegang kan hafalannya. Tapi yang jelas kalau pertama adalah, kalau kata Ustadz Deden ya, jangan pernah bekerja itu kan kalau kita niatkan sebagai ibadah, dia kan juga dapat pahala gitu kan. Jadi jangan dipertentangkan gitu loh antara saya ini bekerja makanya nggak bisa ngafal gitu. Enggak bisa seperti itu ya. Jadi jangan dipertentangkan antara menghafal sama bekerja. Itu kayak kalau bekerja susah ngafal, kalau ngafal susah bekerja, enggak. Tapi harusnya kita sama-samakan niatnya semuanya adalah untuk beribadah, maka bisa berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing seperti itu. Nah saya sendiri karena saya nggak bekerja ya, ya maksudnya yang kerja saya ya insidental lah, maksudnya kerja yang ngajar aja, jadi nggak terlalu mengerti juga gimana bagi waktunya gitu.
Kalau dulu sih pernah saya ngafal di rumah Quran sambil bekerja dari pagi sampai sore. Tapi itu belum dalam keadaan di rumah tangga gitu loh. Belum nikah. Jadi masih seenaknya gitu loh ya. Kita pagi masih bisa ngafal gitu ya. Waktu bekerja pun istirahat pun masih bisa Banyak ya waktu buat ziyadah, waktu buat murojaah tuh masih bisa gitu. Bahkan di perjalanan pulang dinaik ke KRL pun kita masih bisa apa namanya murojaah gitu loh. Ya. Tapi pasti beda kalau dari ibu rumah tangga. Udah beda dari ibu rumah tangga gitu kan. Nah, harus mengerti sekali kapan porsi dia harus istirahat, kapan dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Ya, kalau sudah apa namanya? Sudah mengambil jalan untuk menghafal Quran juga, maka ya harus ada yang dikorbankan dari waktunya itu untuk memurojaah gitu kan. Mungkin gitu ya kalau bekerjanya dari pagi sampai sore kan nggak kepegang sama sekali ya untuk murojaah gitu ya. Maka ketika pulang kan masih harus sonin anak gitu ya. Ya itu tadi ketika anak-anak udah tidur gitu kan, yang harusnya istirahat dia harus murojaah kan, seperti itu. Atau mungkin bangunnya jadi lebih pagi lagi gitu ya, mungkin jam 12 gitu, 12 jam setengah 1 sebelum subuh, yang itu mau nggak mau harus dilakuin gitu. Kalau nggak gitu murojaah nggak jalan. Seperti itu. Karena kalau udah pagi setelah subuh itu pasti kan kalau ibu-ibu tuh ngapain? Masak ya. Belum tahu sih. Masak, ngutek kayak ngirisin daging, ngirisin sayur itu kan enggak gitu, butuh waktu yang enggak sebentar. Gitu loh. Nah, maka sebelum subuh selesaikan semua gitu. Ya itu kebanyakan yang saya lihat dari saudara saya yang bekerja begitu. Mereka mengorbankan lebih berkorban lagi waktunya untuk murojaah hafalannya masing-masing gitu ya Mbak Eva ya. Iya. Itu kan untuk kalau menghafal Quran ya. Kalau untuk yang belum menghafal Quran tuh masih bingung bagi waktunya buat tilawah gitu. Oh ya, kemarin saya juga ada pertanyaan ya dari seseorang gitu. Beliau itu pekerja gitu. Beliau itu pekerjanya ya pekerjaannya cukup lelah gitu ya. Jadi seperti OB kayak gitu. Dia itu curhat, saya tuh udah capek Mbak gitu, udah capek kerja seharian. Jadi kalau mau belajar Quran tuh kayaknya nggak fokus, nggak bisa gitu. Mungkin Mbak Nisa bisa itu ya. Mungkin di luar sana juga banyak yang banyak kayak gitu ya. Ya mungkin bisa memberikan motivasi ya mungkin. Nah itu sih ya, itu kembali lagi ke mindset ya. Mindset orang yang belajar Al-Quran ya, yang diberikan kesempatan untuk mempelajari Al-Quran itu nggak semua orang. Nggak semua orang. Kalau boleh dibilang Allah itu memilih memang siapa yang terjun ke dunia ini, maksudnya terjun ke pembelajaran Al-Quran ini, siapa yang enggak gitu. Jadi ya nggak bisa juga kita melakukan dia salah nih kalau nggak belajar Quran. Belum tentu juga gitu, karena amal setiap orang tuh dilebihkan berbeda-beda gitu. Mungkin Mbak yang tadi mungkin memang tidak belajar Quran gitu ya, tapi sedekahnya banyak gitu ya. Yaitu terserah dia mau mengambil amal yang mana ya, untuk mau jadikan andalan untuk pergi ke surga gitu kan. Nah, tapi kalau dibilang kok nggak belajar Quran, itu juga sebenarnya sangat disayangkan gitu, karena Al-Quran sendirilah
yang jadi apa ya, pedoman hidup kita gitu. Kita mau beramal tapi kalau nggak deket sama Al-Quran gimana sih, nggak tahu juga kan apa amal yang harus kita lakukan. Ya, bagi orang yang ingin belajar Quran tapi dia kendala dengan sibuk ya, dengan kegiatannya, maka kalau kata Ustadz kemarin ya, waktu saya tadabbur surah apa ya kemarin, lupa itu apa yang tapi dia pengen banget ya, cuma capek gitu ya. Iya, dia pengen Nah, banget belajar itu Quran. adalah bertaubat pertama ya. Kenapa kok bertaubat? Karena mungkin kesibukannya dia dengan dunia itu sudah menghalangi dia lah untuk belajar Quran kayak gitu ya. Karena sebenarnya ada orang yang lebih sibuk daripada itu tapi masih bisa gitu. Ternyata dia nggak diamanahi oleh, nggak dibisakan oleh Allah untuk belajar Quran karena memang Allah nggak mau gitu ya, maksudnya kamu sibuk aja sama dunia kayak gitu. Nah, akhirnya dia merasa seperti, saya sudah capek sekali dan dunia, saya nggak bisa belajar macam-macam, tapi pingin sebenarnya, cuma nggak ada kesempatan sama sekali. Maka yang dilakukan pertama kali adalah bertaubat gitu. Bertaubat apanya ya? Bertobat dari segala dosa ya, bertobat dari segala niat-niat yang tidak baik ya, bertobat dari segala kecintaan kita dengan dunia seperti itu. Sehingga dengan bertobat itu kita dimudahkan oleh Allah gitu loh Mbak. Semoga kita dihapuskan segala kegelapan hati ini untuk bisa menerima ilmu gitu. Ya. Dengan bertobat itu mungkin nanti akan Allah bukakan jalan, walaupun sibuk tetap ada waktu buat belajar Quran. Walaupun sibuk tetap dia fisiknya kuat gitu loh. Untuk belajar kembali kayak gitu. Karena banyak yang contoh kita kalau di Palestina sana ya, di Palestina sana itu kan sudah kurang apa lagi cobaan mereka gitu ya. Tapi ternyata masih ada banyak sekali di dalam keadaan genosida seperti ini, halaqah Quran itu masih berjalan ya. Halaqah ilmu itu masih berjalan. Padahal itu kan sudah sangat di ujung tanduk gitu kan mereka itu. Kalau kita pasti mikirnya udah selamat aja lah gitu kan. Mana sempat mikir buat setoran Quran, ngafal Quran, mana sempat buat itu. Kita pasti mikirnya pertama kali adalah menyelamatkan diri sendiri biar nggak mati gitu. Tapi di sana tuh masih ada sempat gitu loh, halaqah Quran tuh masih jalan gitu loh, ketika ada seorang ustadz yang dapat cerita dari teman di sana gitu. Insya Allahnya seperti itu gitu ya. Jadi pertama kali bertaubat biar Allah bukakan jalan yang lain gitu. Insya Allah kalau nanti setelah bertobat maka azamkan dengan kuat ya. Azam itu apa sih? Azam itu kan sebuah niat atau tekad yang sangat kuat gitu kan. Nah yang harus dibuktikan gitu. Nah itu yang penting ketika kita sudah faidza azamta fatawakkal 'ala Allah ya. Ketika kamu sudah berniat dengan kuat, maka bertawakallah kepada Allah, serahkan semuanya sama Allah. Kita tinggal ngalir aja gitu. Saya banyak Mbak cerita kayak gitu tuh ya. Kayak contoh mungkin bukan perkara pernah gitu kan. Saya ngerasa saya udah banyak kerjaan ngajar gitu ya. Waktu itu masih bayi juga anak ya. Gitu kan. Terus tapi harus murojaah gitu loh. Ya harus murojaah, dan saya butuh program murojaah gitu. Yang saya lihat, ketika lihat program murojaah ini tuh kayaknya nggak mungkin deh saya ngelakuin gitu. Karena waktunya kayak nggak cukup gitu. Kalau dilihat logika itu kayak saya udah capek, waktunya nggak cukup, waktunya nggak ada gitu ya. Tapi sebenarnya kewajiban gitu kan, ya, ikut program seperti itu gitu kan. Akhirnya saya bismillah aja gitu kan, minta dan tentunya izin sama suami ya. Nah izin sama suami, bismillah aja bisa gitu kan. Dan ternyata ketika dijalani tuh bisa gitu ternyata kayak gitu. Banyak yang seperti itu kayak
ketika mungkin nggak ada biaya buat belajar ya, tapi ternyata kita niatnya banget gitu ya, ternyata ada aja gitu ya, ada aja jalannya, uangnya ada lagi gitu, buat bayar program itu ada lagi gitu. Terus habis itu waktunya ada aja gitu, bisa ternyata ziadahnya malah dimudahkan gitu ya. Ketika harus kayak contoh program yang sekarang ya, ziadah 4 kali dalam sepekan. Dulu saya mikir nggak mungkin gitu. Saya mikir 4 kali dalam sepekan buat ziyadah itu suatu yang wow ya. Ya, menambah hafalan 4 kali setoran ke ustazah itu sangat wow gitu, apalagi buat ibu rumah tangga. Tapi ternyata ketika jalanin bisa gitu. Ya modalnya apa? Minta tolong sama Allah gitu. Ya itu tadi sih. Ya tapi silakan lah ya, untuk masing-masing bisa memutuskan untuk dirinya sendiri begitu. Ya, yang paling penting itu tadi ya, minta tolong sama Allah ya. Ya saya juga baru ngeh gitu kan, ketika Ustadz bilang apa yang harus kalian lakukan ketika kalian tidak punya waktu sama sekali dengan Al-Quran dan tersibukkan dengan kegiatan. Pertama adalah taubat. Nah seperti itu. Itu sih yang kayak jeduk banget gitu kan. Ya iya ya, mungkin itu yang kita yang menghalangi kita dari Quran gitu. Soalnya kayak kita merasa kayak ini ya nggak melakukan apa-apa, nggak melakukan kemaksiatan apa-apa. Iya. Nah pernah saya juga dengar, padahal sebenarnya kita nggak melakukan maksiat apa-apa, tapi ternyata waktu saya dengar ceramah itu, namanya Ustadz Umar Mita kalau nggak salah itu, ketika kita dalam sehari itu memikirkan dunia saja, kebanyakan memikirkan dunia saja, itu juga sudah termasuk maksiat ya. Seperti itu. Nah itu kayak ya Allah gitu kan, kayak jeduk banget gitu sih. Maksudnya kayak kita kira kita yang selama ini lurus-lurus lempeng-lempeng aja, tapi ternyata kalau kita tersibukkan dengan dunia, kebanyakan harian kita seperti itu juga termasuk maksiat dan yang menghalangi kita untuk beramal begitu ya. Semangat ya buat semua yang pengen belajar ngaji, yang sudah mengaji tapi naik turun ya. Pasti ada kalau naik turun itu. Ya boleh minum lagi ya. Bismillah. Manis banget ya, kayak saya. Baru saya mau enggak deh, kayak yang mantan baru. Masih manis. Kalau mantan udah lama udah agak kecut-kecut gitu Mbak, tapi kecutnya seger. Pasti. Oh gitu ya. Enggak. Ya, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Tadi kan sempat disinggung sama Mbak Nisa gitu ya, pekerjaan sehari-hari itu menemani anak tadi ya, belajar Al-Quran. Iya. Ya mungkin bisa dijelaskan ya, bisa diceritakan bagaimana dari awal mengenalkan anak dengan Al-Quran, mungkin dari sejak dalam kandungan kayak gitu. Sebenarnya saya dapat ilmu ini tuh juga baru Mbak ya. Waktu saya mengandung di usia keberapa ya, anak pertama itu ya, itu di usianya kayaknya baru 7 bulanan kalau nggak salah, itu saya baru tahu ilmu ini gitu loh. Maksudnya baru tahu anak tuh ketika di kandungan harus sudah disetelkan murotal, ibunya harus sering mengaji gitu ya. Itu juga saya baru tahu. Jadi ketika mulai dari kandungan tuh memang bener banget Mbak. Itu karena di kandungan tuh ternyata anak tuh merekam segalanya gitu. Merekam segalanya. Dan itu kita akan tahu ketika dia sudah lahir nanti. Ya, dan berapa kali saya sama suami membuktikan itu gitu. Oh ternyata waktu kandungan kita gini gitu ya. Dia tuh tahu gitu loh, dia merekam secara nggak sadar ketika dia lahir gitu. Dia mengetahui itu dan menjadikan itu kebiasaannya kayak gitu.
Nah, termasuk juga ketika ibunya di dalam kandungan itu rajin baca Quran gitu ya. Kemudian belajar Quran, rajin ikut kajian atau rajin beribadah ya, beramal, rajin sholat ya. Maka anak pun juga juga merekam itu kayak gitu ya. Nah, maka dari kandungan memang harus ya minimal, bahkan kalau ulama ya, ibu-ibunya ulama itu ketika mengandung tuh sehari tilawahnya 3 juz ya. 3 juz. Dari tilawahnya minimal 3 juz seperti itu. Tapi saya dulu belum sampai 3 juz. Seperti itu ya. Terus habis itu mungkin kalau nggak sempat tilawah ya di kalau mungkin parenting luar itu pakai musik musik apa itu? Tahu belum? Ya musik-musik itu kita pakainya Al-Quran udah cukup gitu loh. Murotal Al-Quran silakan diperdengarkan di perutnya masing-masing, misalnya di kandungannya masing-masing itu kalau di kandungannya. Terus habis itu ketika sudah lahir ya, ternyata dari dia lahir itu sudah mulai distimulan dengan Al-Quran tuh bisa gitu. Ya, dan saya juga baru belajar ini gitu ya. Sedini mungkin sedini mungkin dia belajar Al-Quran itu lebih baik ya. Karena ada hadis itu mengatakan ya bahwa barang siapa yang semenjak dini ya dia sudah mempelajari Al-Quran ya, maka Allah akan campurkan Al-Quran dengan daging dan darahnya. Seperti itu. Masya Allah kan. Nah, itulah yang membuat saya memilih untuk walaupun mungkin Tibian nama anak saya itu walaupun belum sampai usia dulu tuh masih udah kecil banget tuh sudah ikut program itu stimulan Quran ya. Stimulan pakai poster huruf hijaiyah ya. Ditunjukin terus ya, ini awal pun dia belum bisa baca gitu. Dia cuma lihat aja sebenarnya ya. Nah, terus karena pendengaran dia itu sudah sudah sempurna gitu. Ketika dia lahir pendengaran dia itu sudah sempurna gitu. Mungkin matanya nggak sempurna, belum bisa lihat, cuma pendengaran dia itu sudah sempurna gitu. Nah, kita maksimalkan di indera yang sudah sempurna ini gitu. Ini ya, didengarin murotal ya. Murotal juz yang akan dihafal itu 3 kali dalam sehari seperti itu. Ya, setiap hari seperti itu ya. Murotal, stimulan huruf. Terus habis itu ibunya ngaji, ibunya murojaah. Nah, itu terus berjalan seperti itu. Ya, sampai akhirnya dia saya ikut program ya, program stimulan Quran itu bersama ustazah saya. Jadi ustazahnya Tibian atau saya itu memberikan kurikulum yang sehari-hari dilakukan ibunya seperti ini ya. Apa aja biasanya meliputinya? Pertama adalah menyetel murotal ya dalam sehari. Kedua adalah murojaah murojaah. Berarti kalau Tibian sekarang ngafalin juz 30, maka saya murojaahin Tibian itu juz 30 itu ya. Walaupun dia nggak ngikutin gitu loh ya, tapi ibunya terus jadi ketika dia main ya, dia main, saya murojaah aja gitu, ngajak dia buat ikut walaupun dia nggak ikut gitu. Saya kira dulu itu tuh nggak terlalu efektif ya. Gimana sih anaknya main, saya yang merojaah ini nggak ada yang dengerin gitu kan. Tapi ternyata ketika sekarang udah mulai dia usia 3 tahunan, saya mulainya ada di usia 2 tahun waktu merojaah itu. Itu tuh terekam ternyata. Jadi pas usia 3 tahun ini dia mulai tuh keluar tuh ayat-ayat Quran tuh. Yang saya kira dulu dia tuh nggak dengerin gitu loh. Yang saya kira dulu tuh dia nggak ngikutin, cuma diem aja. Ternyata sekarang keluar tiba-tiba, terus kayak pas dia main tiba-tiba teriak apa sih? Kala saufa ta'lamun kayak gitu. Bener-bener nggak pernah diajak ngafal bareng gitu ya.
ya diajak, cuma kan namanya anak-anak Mbak ya, anak-anak masih kecil diajak kayak gitu juga nggak akan apa namanya lebih seneng main gitu loh, nggak mau gitu kan, maksudnya masih diem aja kayak kadang gitu kalau masih balita gitu. Ada yang mau ikutin, ada yang kadang dia mau ikutin, kadang ada yang enggak kayak gitu. Kebanyakan sih enggak. Dia malah lari aja sampai pusing gitu kan. Iya, berarti tadi ya dari itu ya, dari murojaahnya Mbak Nisa tadi ya. Dalam talaki ada agenda talaki ya. Ada agenda talaki juga. Jadi agenda yang dimana dia ngafal surat tertentu kayak contoh mungkin yang difokusin hari ini adalah surah Abasa gitu ya. Maka ditalaki surah Abasa 3 baris per hari kayak gitu. Talaki itu gimana? Jadi apa namanya? Mengulang-ulang terus di dia gitu loh. Ya. Contohnya Abasa terus ya. Abasa wa tawalla gitu kan. Abasa gitu ya. Kalau bisa diajak juga ngomong kalau anaknya udah bisa ngomong, tapi kalau dia nggak bisa ya sudah, saya biasanya abasa sampai berapa kali terus disambung sama watawalla, ayo ikutin Tibian watawalla, terus dia tetap diem aja ya, ada yang kayak gitu tapi terus aja terus aja jalan kayak gitu sampai akhirnya 3 baris sehari itu di talaki seperti itu ya, itu talaki. Terus habis itu udah sih kebanyakan itu aja. Sama belajar Quran ya, belajar baca Quran, pra-Quran ya. Pra-Quran itu kayak apa namanya, dia sebelum masuk baca Quran dia belajar kayak Iqra gitu loh Mbak ya, cuma bentuknya itu kayak poster gitu. Gede-gede gitu ya. Gede-gede ya. Ya, alhamdulillah ya, sudah selesai bincang-bincang kita pada hari ini. Banyak sekali ya tadi, Masya Allah. Semoga apa yang kita dengar tadi bisa menginspirasi buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya juga masih belajar kok, Mbak. Baik, kalau gitu kita akhiri. Nggak mau berakhir ya sama saya ya. Ya, kita akhiri podcast kita pada hari ini. Mungkin akan dilanjutkan nanti ya setelah dedeknya keluar ya. Kita doakan semoga lahirannya Mbak Nisa lancar. Amin ya rabbal alamin. Kesehatan ibunya dan adiknya. Amin. Ya semoga juga Mbak Eva juga dikaruniai anak yang solih dan solihah juga. Amin. Segera ya. Nanti saya tos biar nular. Ya. Ya baik, kita tutup podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Iya. Ya baik, sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya ya. Tentunya dengan tema yang berbeda dan mungkin dengan apa namanya tamu yang berbeda juga. Ya. Kayaknya dari dulu ini. Ini terus ya. Kita mau bergantian aja. Bergantian aja ya, nggak apa-apa. Nanti akan kita datangkan dari jauh sana ya, dari mana. Nanti boleh semua apa namanya yang nonton ya, boleh komen di seksi komennya siapa yang mau diundang ya. Napas ya, Ustadz Adi Hidayat atau Masya Allah, amin atau Ustadz Abu Somad ya, komen aja. Komen aja. Ya baik, kita tutup. Sampai jumpa lagi. Dari tadi sampai jumpa terus. Dengan nggak mau bisa dia. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.